Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Pendeta Andi Simon. Karena ada beberapa orang yang tidak percaya, ada beberapa orang yang meragukan tentang kuasa atau kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh beliau. Nah, benarkah Pendeta Andi Simon ini melakukan mujizat itu dari Tuhan atau tidak? Berikut kita akan lihat beberapa video yang sudah saya siapkan. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah berkat kesembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit saat ini. In Jesus name. Kita ada di Indonesia yang penuh rasa syukur. Tuhan Yesus menganugerahkan Indonesia di tengah masa-masa pandemi ini. Ada aliran kesembuhan. Hari ini sejarah baru, New Healing Center menjadi sebuah harapan baru bagi manusia, khususnya orang-orang sakit, bahwa di tengah kelemahanmu, di tengah kesakitanmu, ada Tuhan Yesus yang masih berkuasa, bisa menyembuhkan sakit penyakit termasuk yang kronis. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Anda langsung menyaksikan suasana ini, ada begitu banyak orang-orang, mereka membutuhkan kuasa Tuhan Yesus. Anda punya menyaksikan ini, ada harapan yang baru bagi saudara-saudara. In Jesus. Ya. Dalam nama Yesus Kristus. Ayo. Jalan. Jalan. Dalam nama Yesus Kristus. Berdiri. Jalan. Kasih sama-sama. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa.
kondisi animo orang gini, ada prokes. Ya, saya mengimbau untuk warga masyarakat yang ingin berobat dengan pastor tetap menjaga menggunakan masker, menjaga jarak, selesai pulang, langsung pulang, jangan berkerumun. Mungkin itu saya minta kerjasamanya Ya, semua antara yang mau teman-teman. datang ya. Ini kebetulan dari tim gugus kecamatan, ada dari Pol PP, Babinsa, Babinsa Tipmas, untuk menjaga agar kita tetap Kondusif, kondusif, ya, prokes selesai. Sudah selesai pulang. Ya. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit. In Jesus name. Ayo yang kasih ke mana yang lain? Ayo. Ya, udah, geser. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil, tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, penasehat Dia. Bilang sebelahnya, katakan. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. boleh tepuk tangan sama-sama. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Sambil angkat dua tangan, katakan. Tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Tiada perkasa, penasehat Dia. Katakan sebelahnya, tiada. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Hilurnya sungguh hebat. Hilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus berkorban. Hilurnya Sambil tepuk tangan di atas kepala. Hilurnya sungguh hebat. Amin. Hilurnya membawa kesembuhan. Percaya saja semua sakit hilanglah. Tuhan Yesus tidak Haleluya. Dari beberapa video yang sudah kita simak tadi, betapa luar biasa karya Tuhan yang terjadi di sana. Dari Balikpapan ataupun di Makassar, lautan manusia itu benar-benar sangat banyak. Mereka rindu mengalami kuasa mujizat Tuhan. Sebenarnya saya sendiri ketika melihat video tersebut, saya turut berdoa. Saya rindu juga berdoa untuk mereka semua. Karena apa? Ternyata sangat banyak orang yang membutuhkan doa di luar sana. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, puji Tuhan ada seorang pastor Andi Simon yang dipakai Tuhan untuk melayani dalam bidang ini. Intinya adalah kita harus percaya bahwa mujizat masih berlaku sampai saat ini. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dari nabi itu benar berasal dari Tuhan atau nabi itu palsu, kita bisa
melihat di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, di sana ada beberapa kriteria kita bisa tahu untuk menguji bahwa dia itu adalah benar nabi dari Tuhan atau nabi palsu. Matius 7 ayat 15 sampai 23, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita bisa mengetahui yang pertama, ciri-cirinya adalah dia dari buahnya aja. Ketika kita melihat buahnya itu, benar nggak dia nabi dari Tuhan atau nabi palsu? Dari buahnya itu, coba kita perhatikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini syaratnya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang kedua, selain dari buah, kita lihat apakah dia melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Di dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, kita bisa melihat di sana. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa-Ku ialah supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga adalah dia mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Memang benar, orang mengadakan mujizat demi nama Tuhan, selain nabi yang benar pun nabi palsu bisa melakukan. Kalau nabi palsu saja bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan. Nah, cara membedakannya selain tadi dari buahnya atau dia melakukan kehendak Bapa atau tidak, kita bisa tahu dari apa? Dia membuat kejahatan. Membuat kejahatan ini yang dimaksudkan apa sih sebenarnya? Dalam Matius 24 ayat 24 kita bisa melihat di sana. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kemudian kita bisa melihat juga Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, dari pemaparan saya tadi tentang nabi palsu, kita bisa melihat sendiri bahwa saya tidak mendapati pendeta Andi Simon ini melakukan hal-hal di luar Alkitab atau hal-hal yang sepertinya menyimpang. Karena mujizat itu bisa terjadi ketika orang itu benar-benar percaya. Dan sebenarnya bukan cuma pendeta Andi Simon saja bisa melakukan mujizat. Semua orang yang percaya kepada Tuhan bisa melakukan mujizat dan bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi masalahnya, kadangkala kenapa mujizat itu tidak terjadi? Karena kita sendiri yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan atau kurang percaya mungkin, sehingga mujizat itu tidak terjadi. Kalau saya melihat banyak sekali orang datang dari luar daerah untuk mencari pendeta Andi Simon, tapi setelah sampai di sana bisa sembuh, puji Tuhan, karena mereka punya niat, kesungguhan hati, sehingga Tuhan menyembuhkan dia. Sebagai hamba Tuhan, mari kita saling mendukung, membantu dalam doa, biar kiranya Tuhan mengadakan mujizat lebih luar biasa lagi. Karena memang Tuhan bisa pakai Pastor Andi Simon dalam bidang ini, itu karena kasih karunia Tuhan juga. Dan juga ada orang memang dipakai Tuhan, tidak selalu mengadakan mujizat, tetapi dia mengajar. Dia bisa mengajar orang-orang tertentu. Saya sendiri, saya tidak kenal pendeta Andi Simon, tetapi ketika saya melihat video-video yang dilakukan oleh beliau, saya sangat bersimpati dan saya berdoa juga. Karena saya percaya Tuhan akan mengadakan mujizat. Entah melalui pendeta Andi Simon atau hamba-hamba Tuhan dimanapun saja berada. Kalau ada orang-orang yang sakit, kita percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Karena kuasa itu diberikan
untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya percaya kepada mujizat? Karena saya sendiri mengalami mujizat Tuhan. Ketika saya mendoakan beberapa orang dan mereka sembuh. Dan itu tidak kita ragukan lagi bahwa memang mujizat itu masih ada. Dan itu bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Meskipun memang ada beberapa orang yang tidak sembuh atau belum dijawab oleh Tuhan. Ada yang langsung sembuh pada waktu itu, ada juga yang butuh beberapa hari kemudian baru dia sembuh. Tetapi intinya adalah Tuhan menjawab doa. Dan ketika Tuhan menjawab doa, iya atau tidaknya kita disembuhkan atau tidak, jangan kita mundur dari Tuhan, kecewa, oh saya tidak sembuh, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Nah itu satu kesalahan. Itu adalah kesalahan yang sangat parah kalau kita karena tidak sembuh dari mujizat sehingga kita meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, biar kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, gereja saat ini harus menjadi jawaban bagi orang. Karena banyak sekali orang membutuhkan Tuhan. Banyak sekali orang membutuhkan jawaban doa. Dan gereja, fungsi gereja haruslah menjawab kebutuhan tersebut. Dan biar kiranya kita gereja bergandengan tangan untuk menjadi terang, menjadi dampak bagi masyarakat sekitar, atau dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.